Jogja Hip Hop Foundation. Air kata-kata, yeah. Panen saiki jamane, jamane dah. Benda bulan padukan, saya edah. Politik saiki dadi dangdutan. Ayo saya kere. Pameran Lelaku Nulis 70 tahun Sindunata ini diselenggarakan untuk memaknai proses Romo Sindu dalam berkarya, sekaligus juga berbagai tulisan-tulisan, rekam ide, rekam pemikiran dari Romo Sindu selama ya boleh dikata 70 tahun dia hadir gitu. Nah, pameran ini menghadirkan berbagai karya, tidak hanya berupa clipping dari tulisan-tulisan budaya Romo Sindu, terutama tulisan budaya beliau selama di Kompas, lalu juga ada tulisan selama beliau membersamai Bentara Budaya sejak awal mula pendiriannya tahun 82. Ada juga tulisan-tulisan lain tentang bola, karena Romo sangat piawi ya, menulis karya-karya bola yang tidak hanya bicara tentang olahraga, tapi juga terekam di situ sejarah, isu-isu kemanusiaan, hingga isu-isu kebudayaan. Ada juga karya-karya intelektual Romo yang lain yang terkait dengan dunia filsafat, bersama dengan majalah Basis, ataupun juga karya-karya lain yang bersifat pendalaman mengenai jurnalisme. Ya, kita tahu sendiri bahwa kekuatan Romo adalah dalam menulis features ya. Dan semua ini adalah wujud dari betapa Romo sanggup menulis dengan begitu kaya, berbagai ragam. Dan kali ini kami hadirkan di Bentara Budaya dari tanggal 17 sampai tanggal 22 Mei. Romo Sindu itu mata air yang terus mengalir, inspirasi yang terus tumbuh, disebar kemana-mana, dan sumur yang tak kering-keringnya ditimba airnya oleh banyak orang. Itu saya kira. Nah, saya kenal Romo Sindu jauh sebelum Romo Sindu mengenal saya, tentu saja kan, melalui tulisan-tulisannya, melalui novelnya yang pertama saya membacanya berkali-kali, bahkan Anak Bajang Menggiring Angin gitu. Berapa tahun lampau ya, 30 atau 40 tahun lampau ya itu. Kemudian artikel-artikelnya, buku-buku terjemahannya atau sadurannya tentang teori kritis dan seterusnya, isi-isinya di majalah Basis tentu saja itu santapan yang tak bisa ditinggalkan. Sampai kemudian novel terbaru Anak Bajang Mengayun Bulan gitu. Nah, yaitu yang bisa saya gambarkan bahwa sekali lagi Romo Sindu adalah mata air yang terus memancarkan airnya yang jernih untuk menyentuh banyak orang melalui pergulatan pemikiran dan penghayatan pada filsafat, pada keseharian. Pameran ini tidak bisa terselenggara kalau tidak ada dukungan dari teman-teman ya. Pertama tentu ada dukungan dari Kompas, karena banyak clipping kami dapatkan dari arsip Kompas, karena beliau intens menulis di sana. Lalu juga arsip tulisan-tulisan beliau di majalah Basis, ya, karena beliau juga membersamai majalah Basis selama puluhan tahun ya di majalah Basis. Lalu juga ada sepilihan karya yang diterbitkan bersama Gramedia Pustaka Utama. Yang lain tentu juga ada pihak yang mendukung, diantaranya dari Omah Petro dan juga dari teman-teman seniman, yang kita bisa lihat bahwa teman-teman seniman banyak membuat karya seni rupa yang merespon ide-ide Romo, dan semua itu dihadirkan dalam pameran ini. Ya, sangat ini ya, sangat kaya ya, sangat beragam ya, tapi kurang lebih sebenarnya Romo memiliki posisi yang sangat berkesan, sangat bermakna dalam dunia seni rupa, atau juga dalam dunia kesenian secara luas di Jogja ataupun juga di daerah lain. Bersama Bentara Budaya, Romo menuangkan ide-idenya untuk menghadirkan seniman-seniman yang terpinggirkan misalnya.
kita bisa lihat di sini ada karya tulisan yang merespon Marto Pangrawit, terus ada juga sosok-sosok pengrajin yang tidak pernah mendapatkan tempat yang dulu dipamerkan di Bentara Budaya. Lalu juga ada tokoh-tokoh lain yang terkait dengan seni-seni tradisi. Semuanya itu adalah konsen Romo Sindu dalam dunia kesenian, bahwa seni itu tidak harus memberi, tidak harus menjadi ruang yang formal, menjadi ruang yang kaku, tapi selebihnya seni itu juga harus bisa hadir dalam ruang-ruang seperti ini, di mana ada napas semangat terpinggirkan yang hadir di situ. Nah, kalau dalam dunia seni rupa, Romo juga tidak bisa terpisahkan. Responnya sangat menarik karena Romo bisa memadukan dengan sangat kaya ya, antara seni sastra dengan seni rupa, dengan seni pertunjukan dan segala macam. Seperti kalau kita bisa lihat beberapa seri karya-karya buku Romo misalnya memadukan antara sastra dan seni rupa gitu ya. Ada puisi tapi juga ada ilustrasi dari teman-teman rupa yang ada di Jogja. Ini adalah model yang selalu ditekankan Romo, bahwa seni itu nggak berdiri sendiri satu sama lain tapi juga menyatu. Nah, Bentara Budaya selama 40 tahun menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai bentuk elemen kesenian yang berbeda, sekaligus juga memberi ruang bagi seni-seni yang terpinggirkan. Ini semua tidak lepas dari pikiran Romo Sindu sejak pendirian Bentara. Kita berharap pameran ini bisa menjadi semacam refleksi dan kilas balik ya, bahwa kita selalu bisa mengambil cermin, mengambil oase dari apa yang pernah dibuat oleh Romo Sindu. Karena tulisan-tulisan ini tidak hanya tulisan yang bersifat sekilas sekali jadi, sekali dibaca setelah itu selesai, tapi tulisan yang bisa memberikan sebuah cerminan pemikiran, cerminan batin. Saya percaya itu sampai kapanpun. Itulah kekuatan sebuah karya intelektual dan sebuah kesungguhan yang dilakukan oleh Romo Sindu selama ini. Jadi harapannya pameran ini tidak hanya berhenti sampai selesai tanggal 22, tapi mudah-mudahan ide itu terus bergaung, ide-ide tentang kebudayaan, ide-ide tentang kesenian yang merangkul berbagai seniman atau berbagai bidang, ide-ide soal bagaimana kita bisa terbuka melihat fenomena sebagaimana yang selama ini selalu disampaikan oleh Romo Sindu. Harapan saya begitu, Mas. Harap tunggu jam 6, waktu diem.